Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua kelas 9? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa sih itu HAM. Apakah dari teman-teman tahu apa itu HAM? Jika belum, simak yuk penjelasan dari kami. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Nah, setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. Hak asasi manusia itu di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pengertian HAM menurut para ahli. Ada beberapa definisi menurut para ahli mengenai HAM. Yang pertama yaitu John Locke. Nah, menurut John Locke, HAM merupakan salah satu hak-hak yang diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan, serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya. Yang kedua, menurut Desir Van Skeltens. Nah, menurut Desir Van Skeltens, HAM adalah hak yang diperoleh seseorang dan sifatnya universal. Adapun hak yang diperoleh seseorang karena dia menjadi warga dari suatu negara disebut sebagai hak-hak dasar. Yang ketiga ada dari Franz Magnus Suseno. HAM adalah hak yang dipunyai oleh manusia, bukan diberikan kepada masyarakat. Yang terakhir ada dari Jack Donnelly. HAM menurut Jack Donnelly merupakan hak setiap orang yang bersifat universal. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, HAM bersifat hakiki. Maksudnya, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Yang kedua, HAM bersifat universal. Hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa terkecuali. Yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir dan tidak bisa dirampas oleh orang lain. Yang keempat, HAM bersifat tidak bisa dibagi. HAM bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama. Selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi untuk hidup. Contohnya, setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih serta berhak memperoleh rasa aman, damai, tentram, serta sejahtera lahir batin. Lalu yang kedua, hak asasi untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Di sini, setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Lalu yang ketiga yakni hak untuk mengembangkan diri. Contohnya, bagi setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya. Setiap manusia berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan juga budaya. Lalu yang keempat, hak untuk memperoleh keadilan. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. 5. Hak atas kebebasan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berhak untuk menentukan kebebasan yang akan dipilihnya. Kebebasan itu masih akan diperbolehkan selama tidak merugikan atau membahayakan orang lain. 6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman, sehingga dalam menjalani kehidupan akan lebih tenang. 7. Hak kesejahteraan. Adanya hak asasi ini memberikan manusia untuk mendapatkan hak kesejahteraan. Manusia yang dapat hidup sejahtera
maka kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Contoh dari hak kesejahteraan yaitu setiap orang, laki-laki atau wanita, berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk memiliki pekerjaan sesuai bidang yang disukainya. Ruang lingkup hak asasi manusia. Yang pertama ada hak pribadi. Hak pribadi adalah hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada hak milik pribadi dan kelompok sosial. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. Kemudian yang ketiga ada hak ekonomi dan hak sosial. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Kemudian yang keempat ada kebebasan sipil dan politik. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984. Nah, pada tanggal 12 September 1984, korban tercatat pada peristiwa tersebut antara lain 24 orang tewas, 26 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Nah, saat itu majelis hakim menyatakan 14 terdakwa dinyatakan bebas atas kasus ini. Contoh yang kedua yaitu penembakan mahasiswa Trisakti 1998. Nah, peristiwa ini juga dikenal dengan nama tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi guna menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Setelah memperhatikan dan memahami video PPT yang sudah dipaparkan, siswa diberikan evaluasi untuk mengerjakan soal dalam bentuk kotak misteri atau komis yang sudah disediakan. Untuk langkah yang pertama, siswa diharapkan untuk mengunduh aplikasi Google Classroom dan bergabung menggunakan kode akses yang sudah disediakan. Langkah yang kedua, siswa diberikan soal yang harus dikerjakan. Dalam soal tersebut, ada dua perintah, yaitu across yaitu mendatar, dan down yaitu menurun. Lalu, siswa juga diberikan lembar jawab yang berupa TTS atau komis. Langkah yang ketiga, setelah selesai mengerjakan soal, siswa diharapkan untuk mengumpulkan dalam bentuk foto ataupun scan. Kemudian, file tersebut diunggah di Google Classroom yang sudah disediakan. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih, selamat mengerjakan, semangat! Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.